Kerusuhan di Pulau Rempang. Emang ada apa sih? Jadi gini, Pulau Rempang yang berada di Batam Kepulauan Riau ini akan dijadikan proyek strategis nasional Eco City. Tujuannya, pulau ini bakal diubah menjadi kawasan industri perdagangan dan wisata. Nah, otomatis warga yang tinggal di sana harus direlokasi atau bahasa kasarnya digusur. Tapi, warga asli pulau tersebut menolak. Masyarakat ini menolak karena mereka sudah tinggal di pulau ini secara turun-temurun selama lebih dari 100 tahun. Status lahan bagi mereka sudah menjadi bagian dari identitas budaya, yang mana nggak cukup kalau cuma diganti pakai duit atau kompensasi. Makanya, mereka melakukan penolakan dan provokasi. Jadi itulah sebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Masih hangat dengan kisar Pulau Rempang, kini kita dihebohkan lagi oleh aksi demonstrasi masyarakat Pohuwato. Menurut informasi beberapa media, menjelaskan ribuan massa ini berasal dari berbagai elemen masyarakat Pohuwato Gorontalo. Mereka menuntut ganti rugi lahan yang dijadikan lahan pertambangan oleh kantor perusahaan tambang Pohuwato, yaitu Puncak Emas Tani Sejahtera atau PT PETS. Mereka juga menuntut agar perusahaan tambang tersebut menghentikan aktivitas pertambangannya. Pasalnya, aktivitas pertambangan PT PETS ini dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Demonstrasi awalnya berjalan dengan damai, kemudian berubah menjadi anarkis, hingga terjadilah seperti yang teman-teman lihat di video ini. Ratusan masyarakat penambang Pohuwato kembali menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik. Buntut aksi massa tersebut, kantor DPRD, kantor Merdeka Copper Gold, dan kantor KUD Dharma Tani dirusak massa. Parahnya, kantor bupati yang jadi sasaran amukan hangus dibakar massa. Ratusan massa menggelar aksinya di kantor Merdeka Copper Gold. Meski sempat dihadang petugas, aksi pun berlanjut hingga beberapa demonstran melakukan aksi anarkis dengan menghancurkan semua sarana kantor perusahaan tambang yang berada di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia. Sejumlah mobil serta alat berat perusahaan juga dirusak. Beberapa fasilitas perusahaan juga dibakar. Tak puas, massa kemudian bergeser dan merusak kantor KUD Dharma Tani di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia. Usai merusak fasilitas, massa aksi kemudian melanjutkan aksinya di kantor Bupati dan kantor DPRD Pohuwato. Tak hanya merusak fasilitas kantor, massa pun juga membakar habis kantor Bupati Pohuwato. Merasa tak puas, massa kemudian melampiaskan amarahnya dengan merusak rumah dinas Bupati Pohuwato. Massa aksi yang sudah emosi tidak dapat lagi dikendalikan oleh aparat kepolisian. Jadi dua kasus tersebut, yaitu kasus Pulau Rempang dan kasus penambang emas di Pohuwato Gorontalo, bertentangan dengan konflik agraria. Konflik agraria. Pengusaha bahagia, rakyat merana. Pembahasan terkait konflik agraria di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Komnas HAM, setidaknya terdapat 692 kasus konflik agraria yang terjadi selama kurun waktu 8 bulan terakhir. Menurut data, seringkali kasus tersebut melanggar beberapa hak, di antaranya hak asasi manusia, hak hidup, hak atas rasa aman, dan juga hak memperoleh keadilan. Yang menjadi teradili dalam hal ini korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi seringkali terlibat dalam konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konsorsium Pembaharuan Agraria juga menyebutkan setidaknya terdapat 497 kasus kriminalisasi dalam konflik agraria. Sangat jelas bahwa konflik agraria yang kerap terjadi di Indonesia seringkali terjadi karena yang pertama, adanya masalah antara kebijakan dengan masyarakat setempat. Yang kedua, masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Yang ketiga, buruknya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Lalu yang terakhir,
karena adanya keberpihakan berlebihan pemerintah kepada investor. Memang investasi menjadi kontributor penting dalam pembangunan perekonomian. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan bagaimana nasib masyarakat setempat di sana. Bukan berarti pemerintah harus terus memperdahulukan investor lalu tidak mempertimbangkan nasib masyarakat di sana.